Dzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, yakni jihadin nafsi. Wa qad ikhtaral qaum qaumu la ilaha illallah min sigati dzikri li anaha kalimatut thayyibatu allati tatayyibatu zatuha man qalaha wa li ana man wadaba 'alaiha lam yazid masaqatan abada la fid dunya wala yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya lamun tabaruk mah segitu cukup. Ya. Pembahasan tentang bahasa Pangasa Aba mengutip Syekh Sanusi ini saya baca di halaman 3 dan redaksi kalimatnya sama dengan di halaman 71. Ya bunya, kitab naon teh Bu? Kitab Fadhailus Zuhur. Jadi halaman 3 kalimat yang baru saya baca itu sama redaksinya dengan di halaman 71 yang mengatakan jika hawa nafsu itu datang mencengkram kepadamu maka itu seperti musuh. Maka ketika hawa nafsu datang itu wajib dilawan. Nu gampang, musuh nu gampang. Kamar ketika di Lembang, kumaha wasabah. Nu gampang nama ngelawan nafsu naon? Ngalawan tun. Lamun keur dikir nundutan wae dianter apa dilawan? Tapi kebanyakannya dianter. Jujur? Gitu. Pan tadi ketika hawa nafsu datang di sini makanya kata Pangsabat tajibu mujadatuha, maka wajib berjuang untuk melawannya. Tadi niatnya ingin melawan, tetapi pada kenyataannya dianter eleh gitu. Jadi lamun sok dikir nundutan, wae teh eleh wae teh. Ya. Kelep. Wal ista'anatu jeung lamun ngelawan hawa nafsu itu minta tolong. Makanya kan kita diberikan sholat ya. Sholat apa? Kan dulu ketika diberikan sholat itu kan kita tahu sama-sama. Sholat isti'anah itu sholat mohon pertolongan kepada Allah dengan barokah guru wasilah melaksanakan sholat. Minta tolong urusan dunia, urusan akhirat. Di antaranya urusan akhirat itu adalah diberikan agar kita diberi kekuatan. Diberikan kekuatan bisa ikut kepada guru, mengamalkan amalan-amalan guru. Itu mesti minta tolong, Pak. Tidak bisa. Bisanya seorang murid mengamalkan amal yang mursyid itu karena adanya pertolongan guru. Keberkahan sir dari guru. Dibisakan akhirnya. Nah kalau kita tidak ketemu guru mah nggak akan pernah tahu amalan-amalan nage. Gitu. Makanya minta tolong, yaitu dengan cara robito. Jangan sampai tidak robito. Cara robito itu diantaranya supaya amal-amal kita sampai kepada tujuan. Di halaman yang lain, di halaman Rabiul Awal, Pangsaban pada menyampaikan ada di sini. Dikatakan fadzikru wahdahu bila rabitatin wa bila fana'in bisaihin laisa musila. Fadzikru wahdahu dan dikirnya seorang itu ya, ketika tidak rabitoh dan tidak fana maka tidak menyampaikan ketujuan. Kalau saya silakan berbeda boleh. Memberikan atau apa ya bahasanya membuka bahasa fadzikru itu seluruh rangkaian ibadah. Sholat kita kalau kita tidak robitoh tidak sampai. Ya. Kemudian apalagi semua amaliyah yang dilakukan ketika robitoh tidak sampai kemana-mana. Di antaranya robito teh nih Bu bisi majarkeun Pangasabat tidak mengajarkan
Abah, pangersa Abah ketika dia panggung manakib tegas jelas ngan kebanyakan ikhwan narundutan. Takbir mengangkat tangan itu di 4 perkara. Ingat, jangan malas-malesan ngangkat tangan teh. Maka ketika ngangkat tangan Allah, ketika bar itu sudah di sini Allahu Akbar. 4 takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar ruku. Kemudian Sami Allah. Kemudian sujud. Bangun dari sujud setelah sujud 2 kali naik. Allah kan biasanya ketika habis bangun dari sujud suka langsung Allah sidakap langsungnya. Padahal Abah mencoba mengangkat tangan lagi. Allahu Akbar. Jadi ketika Allahu Akbar. Nah itu dalam rangka robito sebenarnya. Praktek ibadah ketika ikut kepada pangersa guru agung itulah yang disebut robito plus pana. Makanya kalau ibadah kita sakarep-karep dewe ora bakal sampai. Contoh sakarep-karep dewe misalnya sudah jelas tawasul Fatihah itu 7, Ibu Hasim, Pak Hasim, Ibu Hasim. Kalau tawasul kan Fatihahnya 7 ya, betul. Karena kita yang ngundangnya orang kaya, wah orang kaya ini ngundang saya. Tawasul jadi 8 misalnya, nambah 1 supaya amplopnya soheh. Orang kaya yang ngundangnya. Tahu kandel, amplopnya kandel. Ya Pak Hasim ya, kan panjenengan kan wong Cilacap ya. Jadi ngomong bahasa Cilacap bae ya. Ngapak bahasane. Sabab kang ngundange wong sugih. Jadi tawasule biasane 7 jadi 8 ditambah 1. Ngarep-ngarep amplope kandel, amplope gede. Pak Eri ngerti itu? Jadi kalau nambah sendiri amaliyah itu namanya tidak robitoh kepada guru. Robitoh kepada guru itu ketika kita beramal dari pangersa A jadi A, dari pangersa B jadi B. Itu robitoh plus pana. Contoh, setelah sholat maghrib beres, sholawat yang dibaca Bani Hasim, bukan yang lain-lain. Ini saya masih dengar ada di, padahal Masjid Ikhwan, ini Masjid Ikhwan ya. Tapi sholawat maghrib ke Isya, Bani Hasimnya dibaca cuma 3. Kesananya, Astagfirullah, Robbal Baroya. Salah tuh? Itu salah. Bukan pertanyaannya, melu siapa kowe? Ikut siapa Anda? Melu siapa? Ya embuh, yang nggak tahu. Jadi mutlak yang namanya amaliyah robitoh. Robitoh amaliyah itu ketika dari pangersa A, ketika dari pangersa B, B. Itu namanya robitoh plus pana. Karena tadi fadzikru wahdahu wabila fanain wabila robitotin wabila fanain laisa musila. Dikir yang tidak robitoh, tidak pana, tidak menyampaikan ketujuan. Nah, tadi hawa nafsu itu hijab yang paling besar antara dirimu dengan Allah. Maka ketika kita diberikan kemampuan sanggup keluar, tentu dengan pertolongan guru, keluar dari cengkraman hawa nafsu, maka itu merupakan nikmat yang agung. Ni'matul uzma. Tidak akan bisa melawan kecuali terlebih dahulu kita datang minta petunjuk, minta dibimbing kepada orang yang sudah sanggup mengalahkan hawa nafsu. Siapa beliau? Itulah wali mursyid. Jadi kalau tidak pakai wali mursyid, untuk seperti ini tidak bisa. Mursyid itu kemudian dibahas jawara. Ya. Maka dikatakan kata para sahabat, litajarud bi jahalati nafsi wa syaitanil la ghayata wala muntaha. Litajarud mengosongkan
berbagai macam sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang tidak baik, apalagi sifat-sifat yang tercela. Kemudian mujahadah, berjuang menundukkan nafsu dan melawan setan. La ghayatallaha wala muntaha, tidak ada akhir, tidak ada puncak, tidak ada ujung, tidak ada batasnya, terus sampai habis waktu, sampai habis umur perjuang itu. Sebagaimana Nabi bersabda, raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar, yakni jihadun nafsi. Jadi melawan hawa nafsu itu jihad akbar, jihad yang paling besar. Jadi orang kikian teh ngelawan kahoreamnya, betul. Panho nanti kalau ingin ikut nafsu, aduh, pengen namanya tidur, udah lelah capek kayak Mas Sonia, udah pulang kerja capek, pengennya mah rehat ya, istirahat, tapi ingat, oh sekarang jadwal manakiban datang. Itu, ini sekilas saja. Pangarsa Guru Agung kita menyampaikan bahwa para ahli sufi telah sepakat memilih, berijtihad, memilih kalimat di antara sekian banyak kalimat, itu kalimat la ilaha illallah, untuk dijadikan segat dzikir. Karena kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh Syekh Mursyid kepada qalbu kita menjadi kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yang akan menjadikan baik orang yang membacanya. Tadi kita semuanya sadar ya, bahwa di dalam diri kita ada sifat-sifat baik, ada sifat-sifat buruk, itu mesti disadari. Nah, dengan kalimat la ilaha illallah ini yang ditalkin oleh Syekh Mursyid, kemudian berupaya kita berjuang istiqomah diamalkan, secara perlahan pasti seiring waktu akan berubah menjadi baik, yakin itu akan berubah menjadi baik. Yang tadinya malas, yakin bisa berubah menjadi mehesan, rajin, rada mehesan, rajin. Nu tadina gede ambek, pemarah, godob, rada mehesan, ngurangan. Nu tadina koret, yang tadinya pelit, mehesan, lain beki koret. Lamun beki koret pas belajar dikir, sudah belajar dikir tambah pelit. Wah, ada salah ini berarti. Sungguh terlalu. Yakin kalau dikira diamalkan, yakin ada perubahan pasti. Ini pangersa memberikan satu harapan. Kalau diamalkan serius, bukan harapan, kalau harapan mah tidak bisa ini. Memberikan satu statement. Kalau statement Mursyid itu pasti. Ya. Pernyataan pangersa Abah, wale ana man wadhaba alaiha lam yazid masyaqatan abada. Ini pernyataan Guru Mursyid. Ya. Bagi siapa saja orang yang tekun mengamalkan la ilaha illallah, maka tidak akan mengalami kepayahan, kesulitan-kesulitan. Abada selamanya. Baik kehidupan dunia juga di hari kiamat. Yakin itu. Jadi kalimat ini yang membuat saya pribadi ketika ada malas, ingat kata pangersa Abah, barang siapa orang yang tekun dzikir la ilaha illallah, tidak akan ada kepayahan di dunia dan di akhirat. Ini yang memicu, yang memacu, menyemangati saya pribadi. Ada kalimat ini dari Guru Mursyid. Ya. Jadi lamun keur malas teh Pak Hasim, ingat kalimat itu. Aduh, lamun malas kebayang. Ketika malas berarti sedang jauh dari guru. Ya, ketika malas kerjauh jeung guru teh. Karena tidak ada jarak murid dengan guru. Jauh dekatnya murid dengan guru bukan milimeter, bukan kilometer, tapi kedekatan hati. Maka saya merayapi pemahaman itu ketika seorang murid sedang tekun mengamalkan amalia gurunya, amalia Syekh Mursyid, berarti dia, si murid itu sedang menjalin kebersamaan dengan mursyidnya. Tapi ketika seorang murid meninggalkan amalia gurunya, dia sedang menjauhi.
gurunya secara batin. Makanya yang dekat secara fisik belum tentu dekat secara hati kalau tidak mau mengamalkan amalnya guru. Banyak murid yang semua murid ingin dekat secara fisik. Ya, betul ya Bu ya? Semua murid ingin dekat secara fisik. Plus secara batin. Maka ketika menginginkan kebersamaan dengan guru, badan kita ada batas. Pangarsa Abah ada di Sinarasa. Kita ada di daerahnya masing-masing. Tapi akan terjalin kedekatan secara batin ketika seorang murid tekun mengamalkan petunjuk mursyidnya. Bukan hanya petunjuk-petunjuk yang tercatat di Amalia Mursyid. Termasuk diantaranya membawa tongkat. Ibu-ibu sholatnya pakai kupluk merah. Sedang ikut petunjuk. Bapak-bapak pakai peci merah. Sedang ikut petunjuk. Jadi kita semuanya sedang belajar. Saya tidak menuduh. Saya tidak mengklaim. Saya sudah bisa tidak. Saya sendiri sedang belajar. Sedang belajar ikut. Walaupun masih banyak yang belum bisa ikut. Nah, kita murid-murid yang sudah lama ikut sunnah itu bukan yang besar-besar, yang perintil-perintil, Pak, yang kecil-kecil. Mesti berusaha ikut. Gitu. Cek bahasa sunnah nama. Nanti diimutan. Diimutan. Amaliyah itu diimutan. Hal-hal yang terkecil, jangan disisa-sisa. Ya. Tong dipilihan, tong di semuanya. Belajar. Saya juga sedang belajar. Bahkan kalimat la ilaha illallah itu di dalamnya terkandung 104 kitab Allah. Ketika Jakarta saya menjelaskan 104 kitab Allah itu 60 syuhub untuk Nabi Sis diberikan kepada Nabi Sis. 30 suhub diberikan kepada Nabi Ibrahim. 10 suhub diberikan kepada Nabi Musa sebelum menerima Taurat. Kemudian kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Kitab Jabur kepada Nabi Daud. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. 104 kitab Allah dikemas ada di dalam la ilaha. Mengamalkan la ilaha illallah yang ditalkinkan keutamaannya sama dengan membaca 104 kitab Allah. Tapi pakai tapi ya, saya mau membentengi, jangan memberikan celah kepada orang-orang yang mencari celah. Walaupun keutamaannya mendapat 104 kitab Allah, ketika kita dzikir la ilaha illallah, tetap Al-Quran mesti mau dibaca. Ya. Punya Al-Quran punya? Punya di rumahnya Al-Quran punya? Kalau ibu-ibu tidak punya, datang ke rumah, dikasih satu sama saya. Ya. Kitab Al-Quran produk Sinarasa punya? Alhamdulillah. Kita ikut. Mama Nunu? Ya nggak apa-apa. Punya dulu saja, nanti lama-lama dibaca. Ya, Pak Ajau ya? Nggih. 104 kitab Allah ada dalam la ilaha. Nah, saya ingin ini Pak. Kemarin saya agak keceletot ngomong. Salah, sebenarnya maksudnya proses turunnya Al-Quran itu ada 2 metode. Ya. Satu, metode yang disebut dengan jumlatan. Jumlatan itu secara global. Satu kaligus turun. Kapan? Tanggal 17 Roma di Goa Hira ketika Kanjeng Nabi mendapat talqin dari Ruhul Aminnya. Jadi kalau membahas talqin ditalqin oleh Ruhul Amin. Karena kalau malaikat Jibril hanya sebagai malaikat, derajatnya di bawah Kanjeng Nabi Muhammad, malaikat itu. Tapi ketika malaikat Jibril ditunjuk oleh Allah sebagai Ruhul Amin bagi Kanjeng Nabi Muhammad,
pembawa inti Al-Quran untuk Nabi Muhammad, maka derajatnya menjadi guru mursyidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra, isinya materinya la ilaha bismi rabbik, isi materinya dzikir khof. Kemarin rame, bukan kemarin tadi. Saya mengisyaratkan dzikir khofi itu kalau tidak sedang prosesi talqin tidak boleh diucapkan, haram diucapkan. Makanya pakai bahasa isyarat, bukan diganti, bro. Bukan diganti. Saya mengatakan kan tafsirannya itu diganti jadi ho dzikir khofinya, bukan ho. Bahasa isyarat eta teh. Kalau orang yang sudah talqin pasti ngerti, ngetuk-ngetuk mic saja ngerti, ya. Bisa tepati ngerti disuarakan. Isyarah ini teh bukan diganti. Saking tidak bolehnya dzikir khofi didohirkan, diucapkan dengan sengaja tanpa ada kepentingan. Kalau ada kepentingan boleh. Kapan? Pangersa pernah menyampaikan. Ya. Kalau ada ikhwan yang sudah ditalkin lupa dzikir khofinya. Ini saya mendengar langsung di pangersa ketika itu. Gak usah ditalkin ulang, dikasih tahu saja sama sesama ikhwan. Duh, saya lupa apa ini ya. Kalau jauh misalnya dikasih tahu sama ikhwannya. Dzikirnya. Nah itu boleh, dibolehkan karena ada uzur, ada yang disyaratkan. Kalau tidak ada uzur, tidak ada kepentingan, dzikir khofi tidak boleh diucapkan. Sekalipun dia wakil talqin, ketika ngomong di panggung, ketika ceramah, haram mengucapkan dzikir khofi, didohirkan, tidak boleh. Ini saya untuk menjawab, karena sedang ada ramai di sebagian itu mengganti doi, bukan mengganti, memberikan isyarat. Nah, ya, jadi Al-Quran itu satu diturunkan secara jumlatan, secara global ketika Kanjeng Nabi Muhammad ditalkin di Gua Hira tanggal 17 Roma, usia 40 tak diangkat ke Rasulullah Muhammad sallallahu, bukannya Nabi tetapi plus Rasul sekaligus penutup para nabi dan khatamun anbiya wal mursalin. Jadi Rasul dari golongan itu Pak Heri kalau ngajak Rasul, ada Rasul dari golongan Nabi, ada Rasul dari golongan non-Nabi. Siapa? Wali Allah. Dari golongan binatang. Kan para sahabat menyampaikan roke gerung saja, utusan Allah. Rasul itu tuh. Itu kudu ngaji alatilah lah, terlalu panjangnya. Ada ilmunya. Kalau bahasa mesti ngaji Jawahar Maknun dulu itu. Untuk memahami bahasa Rasul, karena ada 8 tingkatan memaknai bahasa itu. Tidak jangan terlalu panjang. Al-Quran berapa juz? 30? Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? Umumnya mengatakan 6.666 ayat. Kalau Bapak meneliti, saya dalam kitab Duratul Sin didapat ini. Jumlah ayat saya benar kalau dihitung dari Fatihah sampai Anas dihitung ayatnya hanya ada 6.236 ayat. Kalau dihitung. Kurangnya berapa? 430. Dari mana 430? Ulama sepakat memasukkan lafaz Muhammad sebagai pembawa Al-Quran merupakan jumlah ayat. Bagaimana cara ngitungnya? Ada. Nanti saya sedang dari utret-utret ya, sedang nulis. Muhammad berapa huruf? Muhammad. Mim, ha, mim, dal. 4 huruf. Mim itu adalah dalam jajaran huruf hijaiyah urutan ke-24. Nanti saya penjelasan saya fotokopi ya ditulis. Saya sedang nulis ini teh. Potret teh.
urutan ke-24 dari huruf hijaiyah itu menunjukkan surat ke-24 di dalam Al-Quran. Apa? Surat Nur. Surat Nur berapa ayat? 8. Jumlah ayatnya berapa? 64 ayat. 24 urutan huruf plus nomor surat, isyarat nomor surat plus jumlah ayat. Jadi 24 ditambah 64, 88. 88 kali 2 karena mim. Ya. H huruf hijaiyah ke berapa? Alif, ba, ta, sa, jim, ha. Ke-6. 6 itu surat apa? Surat ke-6. Al-An'am. Al-An'am berapa ayat? 165. Maka ditambah di jumlah 6 ditambah 165. Jumlahnya 171. Dal urutan hijaiyahnya ke berapa? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal. Huruf ke berapa? Ke-8. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal. Ke-8. 8. Surat ke-8 surat apa? Al-Anfal. Al-Anfal ayatnya berapa? 75. 75 ditambah 8 menghasilkan 83. Di jumlah 88 ditambah 88 ditambah 171 ditambah 83 itu jumlahnya 430 pas menjadi 6.666 ayat. Sok dijumlah kalkulator HP. Sok dibuka. Kak Sofyan, Abirido. 6.236 ditambah 430. Sabra jumlahnya? Benar. Cocok. Bukan ilmu cocokologi. Itu Pak. Saya mendapatkan ini ketika training dai dulu teh. Ketika mendapatkan baru 2014 saya juga ketika training dai dapat ini ilmu ini. Oh, dari sini asalnya. Jadi 6.666 ayat itu sebenarnya ayatnya sendiri itu adalah 6.236. Genap menjadi 6.666 ayat dikarenakan Nabi Muhammad sang pembawa Al-Quran dihitung oleh ulama ahli hitung. Tadi hitungannya. Nanti saya sedang nulis ya. Nah, dari pangersa Abah ditambah 6.666 ayat. Dari pangersa Abah, titik Al-Quran ada berapa? Wah, tambah mumet gitu. Dari pangersa Abah catat hasil sohbah itu. Hasil sohbah hari Jumat tanggal 12 bulan 7 2024 di Kanjul Aras gedung 111. Pangersa menyampaikan Quran itu titiknya ada 178.284 titik. Terpercaya hitung ulangan. Percaya we ka guru mursyid mah. Dah? Sejumlah 6.666 ayat. Diringkas. Isinya cuma 10. Luar biasanya kajiannya. Tadi secara global tanggal 17 Ramadan di usia Nabi Muhammad 40 tahun di Gua Hira. Secara berangsur, bahasa berangsur itu munazaman, disesuaikan dengan kondisi keadaan. Turun ayat ini ketika Nabi seperti ini, turun. Saya ralat, kemana saya salah ngomong, saya ngomong asmaul wurud. Untuk prosesi turunnya ayat Al-Quran berdasarkan situasi dan kondisi, namanya asbabul nuzul. Mohon maaf saya ralat. Kalau hadis, asbabul wurud. Ya, saya sudah ralat nih. Turun Al-Quran prosesnya sesuai kondisi keadaan, namanya asbabul nuzul. Kalau hadis asbabul wurud. Seperti begini asbabul nuzul itu. Turunnya surat Mu'awazatain. Apa surat Mu'awazatain? Surat apa?
Tuh udah poho deui atuh. Surat Mu'awazatain, surat apa? Falak, Anas. Asbabul nuzul turunnya surat Falak bin Nas itu ketika Nabi mendapatkan gangguan dari orang kafir. Yaitu orang kafir sihir menaruh sihir di sumur Kanjeng Nabi. Diberitahu mereka itu ada sihirnya di situ, di sumur. Diambil, turunnya ayat itu dibacakan, sembuh Nabi. Itu namanya prosesnya turunnya ayat surat Al-Quran, ayat per ayat, bahkan surat per surat. Namanya prosesnya disebut asbabul nuzul. Kalau hadis asbabul 6.666 ayat Al-Quran disimpul menjadi 10. Menjadi 9, maaf. Menjadi 9. Saya catat dari pengusaha Abah ini. Saya catat karya pengusaha Abah. Jadi sebanyak 6.666 ayat Al-Quran menjadi 9. 9 golongan. 1 disebut ayat-ayat yang menjelaskan tentang halal. 2, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang haram. Ketiga, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum. Disebut ahkamil ahkam, ayatil ahkam. Disebut ayat-ayat tentang yang membicarakan tentang hukum. Yang keempat, disebutkan ayat-ayat mutasyabbih. Persamaan. Kemudian ayat-ayat Bashir yang memberikan kabar gembira. Yang menjelaskan tentang ada kabar gembira. Kan ada tentang surga yang di dalamnya berisi bla 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 begitu ya. Ya, kenikmatannya abada, langgeng dan seterusnya. Itu adalah kabar gembira. Ayat yang menjelaskan tentang, kemudian ayat-ayat yang berisi tentang nazir, peringatan. Peringatan itu diperingati seperti halnya ketika Nabi ketika itu berselimut, ya ayuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, kan begitu. Ya, diperingati supaya jangan, itu teh bukan kepada Nabi sebenarnya, tapi untuk kita. Peringatan tentang dakwah, tentang apa, banyak ayat tentang peringatan. Ini saya tidak merinci, karena terlalu panjang nanti. Ini mah sekedar pengetahuan bahwa 6.666 ayat ini disimpul menjadi 9 golongan ayat. Ke-6, ayat tentang nazir, peringatan. Ke-7, tentang aidah, nasihat. Ke-8, ayat-ayat tentang kisah, sejarah. Makanya manakib termasuk ayatul kisah, ayat tentang sejarah. Manakib itu. Kemudian ayat tentang misal, contoh. Nah itu semuanya isi dari 6.666 ayat Al-Quran. Nah, turun secara munazzaman, berangsur, disebut prosesnya adalah asbabun nuzul. Berapa lama proses turunnya Al-Quran yang berangsur? 22 tahun 2 bulan. 22 tahun 2 bulan. Jadi lama. Kan orang menyimpulkannya dibulatkan menjadi 23 tahun. Di Mekah itu disebut Makkiyah, Madinah, Madaniyah. Jadi kebanyakan di Mekah itu ayat-ayat tauhid. Ayat-ayat tauhid di Mekah turun tentang itu. Banyak. Nah, ini semuanya ada di dalam, dikemas di dalam kalimat la ilaha. Kemudian dikir khofi itu kan asma pokoknya ada 7. Kita 3. Asma Allah yang pokok itu kata ulama ada 7. Kita mengambil 3. Asma Allah yang pertama yang 12 huruf. La ilaha. Asma Allah yang kedua yang 4 huruf. Allah. Isma Allah. Nama Allah yang paling agung. Asma Allah yang pokok yang ketiga yang 1 huruf. Kata Pansabah, ini kantong asma. Yang pernah saya dengar. Nama Allah yang ketiga itu namanya adalah kantong asma. Di dalamnya terdapat 4.000 nama Allah. 1.000 nama Allah hanya Allah saja yang tahu.
1000 nama Allah hanya malaikat yang diberitahu. 1000 nama Allah disimpan di arasnya Allah. Yang 1000 lagi disimpan 300 disimpan di dalam Injil. 300 asma Allah disimpan di dalam Taurat. 300 asma Allah disimpan di dalam Zabur. 99 asma Allah disimpan di dalam Al-Quran. Dan yang 99 dohir bisa dibaca. Ada di mushaf Al-Quran. Biasanya di awal. Di awal dengan Wallahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Terus Al-Malikul Qudus Salamul Mubiul Mu'id dan seterusnya. Itu baca saya di Quran. Itu namanya asma yang dohir. 300, 99. Berapa jumlahnya? 990. Katanya 4.000. Berarti kurang 1. Di mana? Disimpan nama yang rahasia ini. Disimpan dalam kolbunya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kemudian ditalkinkan kepada guru mursyid. Al-Kamil Mukamil pada masanya kepada kolbu para pemiliknya. Yang kemudian setelah ditalkin tidak lagi rahasia. Kan sudah tahu pribadinya. Tapi mesti dirahasiakan untuk orang yang belum talkin. Makanya tidak boleh diucap. Kecuali kalau sedang dalam prosesi penyampaian talkin. Seorang wakil talkin boleh menjaharkan dengan sejelas-jelasnya asma yang ada di dalam. Kalau sedang khidmat ilmiah tidak boleh. Makanya saya mengatakan saya memberikan isyarat ketika di Jakarta. Bukan diganti namanya bahasa isyarat. Saking tidak boleh mendohirkan dikir kopi. Gitu. Jelas ya Pak ya? Jelas? Ya sudah kalau jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.